Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mereview materi ya, bab 2 perikatan dan perjanjian, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Baik, langsung saja. Berdasarkan hukum, tidak semua janji dapat dikategorikan sebagai perikatan. Janji-janji yang dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan adalah hal yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang untuk syahnya suatu perjanjian. Syarat-syaratnya apa saja? Yaitu syarat perjanjian 1. Kata sepakat antara kedua belah pihak. Yang kedua, tidak ada paksaan dan penipuan, sebagaimana diatur pasal 1338 KUH Perdata. Selain adanya kebohongan dari satu pihak, juga termasuk adanya tipu muslihat tertentu yang dilakukan oleh pihak tersebut. Yang kedua, kecakapan, yaitu cakap untuk melakukan tindakan hukum. Cakap di sini yaitu orang yang dewasa dan sehat akalnya. Kedewasaan menurut KUH Perdata adalah 21 tahun. Kemudian telah dikesampingkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa seseorang dianggap telah dewasa apabila telah berumur 18 tahun. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, hal tertentu, yaitu objek yang haruslah merupakan sesuatu yang tertentu, dan barang tersebut paling tidak harus ditentukan jenisnya saat perjanjian. Kemudian yang keempat, sebab atau kausa yang halal, yaitu objek perjanjian harus merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Apabila keempat syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Setelah perjanjian memenuhi syarat tersebut, maka dapat disebut sebagai perikatan. Hal ini karena secara hukum hanya perjanjian dengan kategori seperti itu yang akan melahirkan suatu prestasi. Apa itu prestasi? Prestasi adalah segala sesuatu yang diatur dalam perjanjian. Adanya prestasi memberikan hak bagi satu pihak dan pihak yang lain, dan juga kewajiban atas pihak lain. Kemudian pengertian perikatan menurut Subekti 1982 hukum perikatan. Jadi perikatan adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua belah pihak atau lebih dasar mana satu pihak berhak sebagai kreditur dan juga pihak lain yang berkewajiban, yaitu debitur, atas prestasi tersebut. Ya, kemudian yang kedua ya, sumber-sumber perikatan. Yang pertama, perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum, diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian itu. Yang kedua, perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Jadi apabila suatu perjanjian atau persetujuan tersebut tidak dipenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Istilah-istilah dalam perjanjian
atau perikatan. Jadi yang pertama ada uang prestasi. Uang prestasi atau ingkar janji adalah bentuk pengingkaran terhadap prestasi. Prestasi ya segala sesuatu yang diatur dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Adapun bentuk-bentuk uang prestasi. Jadi bentuk-bentuk uang prestasi ini yang pertama tidak mau memenuhi prestasi sama sekali. Ya, jadi memang tidak ada niatan untuk memenuhi prestasi sama sekali dari kedua belah pihak ataupun dari salah satu pihak. Jadi yang kedua terlambat memenuhi prestasi. Jadi dia memenuhi prestasinya namun melewati batas kesepakatan, terlambat. Jadi dia mengingkari janjinya dan disebut uang prestasi. Kemudian yang ketiga bentuknya itu memenuhi prestasi secara tidak baik. Jadi secara tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Kemudian istilah yang kedua overmatch atau keadaan memaksa. Jadi di sini menurut R. Setiawan dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perikatan, keadaan memaksa yaitu suatu keadaan yang telah terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, akan tetapi debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko karena ia tidak dapat menduganya pada waktu persetujuan itu dibuat. Jadi overmatch ini keadaan yang benar-benar memaksa dan itu juga tidak direncanakan. Kemudian ada somasi atau disebut dengan surat peringatan. Merupakan surat peringatan yang diberikan kepada debitur oleh kreditur pastinya. Somasi dilakukan 2 kali berturut-turut, setiap kali selama 14 hari. Jika somasi dikirim 2 kali berturut-turut tetapi debitur tetap tidak mau memenuhi prestasinya, barulah debitur dinyatakan lalai. Jadi ini masih berhubungan dengan ingkar janji tadi ya. Kemudian yang keempat yaitu ganti rugi. Ganti rugi ini banyak ya jenisnya. Yang pertama ada ganti rugi atas biaya, yaitu untuk biaya berupa segala pengeluaran dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Yang kemudian yang kedua ganti rugi atas kerusakan, yaitu untuk kerusakan barang-barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Lanjut bagian 3 yaitu macam-macam perikatan. Yang pertama ada perikatan murni atau bersahaja, artinya perikatan yang masing-masing pihak terdiri dari satu orang mempunyai satu kewajiban dan satu hak. Kemudian yang kedua perikatan bersyarat. Perikatan ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. Kemudian yang ketiga perikatan dengan ketepatan waktu. Perikatan ini menghendaki agar lamanya waktu ditentukan atau pelaksanaannya ditangguhkan. Perikatan berikutnya yaitu perikatan alternatif. Perikatan ini pemenuhan prestasinya dapat dipilih oleh debitur dari berbagai alternatif yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kemudian perikatan tanggung-menanggung. Kemudian ada juga perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Terus juga ada perikatan dengan ancaman hukum. Dan yang terakhir perikatan yang lahir dari undang-undang. Selanjutnya yaitu perjanjian. Ada beberapa macam-macam perjanjian. Yang pertama
perjanjian untuk memberikan sesuatu, kemudian perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu, kemudian perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu. Ya, dari perjanjian ini juga ada unsur-unsurnya, yaitu yang pertama essentialia atau bagian yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Naturalia yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Kemudian yang terakhir unsurnya yaitu accidentalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Ya, jadi ini tambahannya. Kemudian dari perjanjian, akibat-akibat perjanjian. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berhubungan dengan perjanjian tersebut. Kemudian perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Jadi kalau kedua pihak sepakat untuk menarik perjanjian, itu boleh. Kemudian yang ketiga, kreditur bisa mengajukan Actio Pauliо. Untuk perjanjian, hapusnya perjanjian yaitu satu, ditentukan oleh perjanjian oleh kedua belah pihak. Kemudian kedua, ditentukan oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga, ditentukan oleh para pihak dan undang-undang. Yang keempat, pernyataan menghentikan perjanjian. Ya. Terus yang kelima, ditentukan oleh putusan hakim. Yang keenam, tujuan perjanjian telah tercapai. Yang ketujuh, dengan persetujuan para pihak. Kemudian ada juga namanya pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian antar satu pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, entah itu kreditur maupun debitur, sedangkan orang lain menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Kemudian perjanjian khusus. Perjanjian khusus yaitu perjanjian yang mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai ciri khas dan memiliki pengaturan secara khusus, di mana syarat-syarat khusus tersebut tidak terdapat dalam perjanjian lain pada umumnya. Kemudian perjanjian jual beli. Perjanjian yang terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain berjanji untuk membayar. Nah, jadi ada transaksi harga yang sudah disepakati. Nah, dari sini ada kewajiban dari penjual maupun pembelinya. Kewajiban penjual menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, kemudian menanggung terhadap cacat-cacat serta gangguan atas pemilikan barang tersebut. Itu kewajiban penjual. Ini kewajiban pembeli, membayar harga pembelian menurut waktu dan tempat yang telah disepakati di awal perjanjian. Kemudian jika waktu dan tempat pembayaran tidak ditentukan, maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu ketika penyerahan akan dilakukan. Kemudian ada yang namanya sewa menyewa. Di sini suatu perjanjian dalam salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang pada pihak lain selama waktu tertentu, jadi menyewakan. Kemudian kewajibannya, ya, jadi kewajiban orang yang menyewakan dan kewajiban bagi penyewanya. Kewajibannya, orang menyewakan menyerahkan barang yang disewakan kepada yang menyewa dalam keadaan terpelihara. Kemudian memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dipakai untuk keperluan dimaksud.
Kemudian itu tadi untuk kewajiban yang menyewakan. Kemudian yang penyewanya berkewajiban satu, memakai barang yang disewakan sebagaimana mestinya, kemudian membayar uang sewa. Selanjutnya ada yang disebut dengan sewa beli. Jadi dalam perjanjian sewa beli mengandung dua unsur perjanjian, yaitu sewa menyewa dan jual beli. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam klausul. Sewa menyewa, orang yang menguasai barang tersebut selama belum melunasi semua cicilannya belum merupakan pemilik dari barang tersebut, artinya dia dianggap sebagai penyewa. Unsur jual beli, bahwa apabila penyewa atau orang yang menguasai barang ya, telah memenuhi seluruh kewajibannya, maka ia menjadi pemilik dari barang tersebut. Contoh dari sewa beli ini adalah leasing ya. Jadi kalau orang kredit di leasing itu selama belum lunas berarti dikatakan sewa. Ketika sudah lunas berarti sudah dibeli. Terus yang terakhir ada pinjam meminjam. Suatu perjanjian dalam bentuk salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis dipakai. Di sini juga ada kewajibannya, yaitu kewajiban yang meminjam, mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian membayar harga barang yang dipinjam bila ia tidak mampu mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama. Kemudian kewajiban yang meminjamkan, tidak boleh meminta kembali barang yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktunya ya. Jadi memang itu disepakati di awal. Kemudian atas perintah hakim harus memberikan kelonggaran kepada peminjam jika tidak ditetapkan suatu jangka waktu. Pemberian kuasa ya, dari perjanjian juga ada pemberian kuasa, yaitu suatu perjanjian atas antar satu pihak yang memberikan kuasa atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerima untuk menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pemberi kuasa tersebut. Kemudian ada namanya penanggungan hutang. Suatu perjanjian dalam hal mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si yang berhutang. Biasanya ini penanggung hutang ini misalnya anak yang berhutang menanggungkan hutangnya kepada orang tuanya ya. Hak-hak yang dimilikinya itu untuk penanggung hutang menuntut pembayaran hutang dari si yang berhutang walaupun penanggungan itu dilakukan tanpa sepengetahuan yang berhutang. Kemudian menuntut pergantian biaya rugi dan biaya jika ada alasan-alasan untuk itu. Kemudian menggantikan segala hak yang berhutang kepada si berhutang, termasuk hipotek ya, dan lain-lain. Perjanjian kerja. Nah, yang paling terakhir, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang terjadi antara pekerja dan buruh. Pekerja buruh dengan majikan. Buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Nah, ini seperti kontrak pekerja. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan
dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.